Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua Solo Leveling episode 1. Melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Peringkat E-Hunter. Seong Jinwoo. Kemanapun dia pergi, gelar ini selalu mengikutinya. Kekuatan keseluruhan Jinwoo hampir sama dengan manusia biasa. Dengan pengecualian menjadi sedikit lebih kuat dan luka-lukanya sembuh sedikit lebih cepat. Jinwoo hampir sama dengan orang biasa di setiap aspek lainnya. Itu wajar untuk kursus itu. Bahwa dia selalu berakhir terluka. Dia hampir mati beberapa kali juga. Tentu saja, Seong Jinwoo tidak suka menjadi hunter. Pekerjaan itu berbahaya. Yang lain mengolok-oloknya. Dan untuk mengacaukan masalah lebih jauh, bayarannya juga cukup menyedihkan. Jika bukan karena bantuan medis yang dibayarkan oleh Asosiasi Hunter kepada para pemburu dalam daftar gaji mereka, dia akan menyerahkan lisensi pemburu dan berhenti sekarang, dan menjalani hidupnya seperti orang biasa. Sayangnya, seseorang seperti Seong Jinwoo, di usia pertengahan 20-an dan kurang dalam keterampilan kerja yang nyata, tidak ada cara lain selain tetap sebagai pemburu jika ia ingin membayar biaya rumah sakit ibunya jutaan won setiap bulan. Haruskah orang mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan dalam masalah ini? Itu sebabnya, meskipun dia tidak mau, dia hanya harus berpartisipasi dalam serangan yang diawasi oleh asosiasi pemburu yang beroperasi di wilayah yang sama cenderung saling kenal dengan baik. Jika ada gerbang yang terbuka, semua pemburu di distrik itu akan diminta datang. Itu sebabnya para pemburu yang datang lebih awal menyeruput cangkir kopi yang dibagikan oleh karyawan asosiasi dan berbagi salam ramah satu sama lain. Oh, hei, Tuan Kim, sebelah sini. Sini. Oh, Tuan Park, apa yang kamu lakukan di sini? Aku pikir kamu menyerah untuk menjadi hunter. Yah, itu. Istriku sedang mengandung anak kedua kami. Hahaha. Begitukah? Ya. Bagi hunter untuk mendapat untung besar sekaligus berpartisipasi dalam serangan adalah yang terbaik, bukan? Mr. Kim tertawa gembira. Mr. Park mengikuti dengan tertawa kecil, sebelum bertanya pada Kim. Ngomong-ngomong, mengapa aku merasa seperti asosiasi semakin jarang temui saat ini? Apakah jumlah guides berkurang atau sesuatu? Tentu saja tidak. Itu hanya karena persekutuan bekerja keras untuk membersihkan gerbang. Itu tidak ada hubungannya dengan asosiasi. Aku mendengar bahwa berbagai guild melompat dengan kedua kaki karena ada keuntungan besar yang terlibat dalam semua ini. Yah, kalau begitu, karena serangan ini diawasi oleh asosiasi, itu pasti aman, bukan? Mr. Park memandang berkeliling seolah-olah dia mulai gugup. Jika persekutuan tidak terlibat hari ini, itu berarti tidak ada cukup untung yang bisa didapat. Dan jika tidak ada cukup untung yang bisa didapat, maka itu hanya bisa berarti bahwa kesulitan gerbang khusus ini akan rendah. Tentu saja, tidak ada apapun di dunia ini yang 100% absolut. Bukan hanya Tuan Park, pemburu lainnya dengan gugup melirik ke sekeliling juga. Aku berharap Mr. Kim menghabiskan sisa kopinya sambil menghindari menjawab temannya, sebelum melihat seseorang dan mengangkat tangannya dalam kebahagiaan. Iya di sini. Hei, Tuan Seong. Tuan Seong. Pemburu lainnya juga menunjukkan kegembiraan saat menemukan pemuda itu. Halo, itu tidak lain adalah Seong Jinwoo. Jinwoo melakukan anggukan sederhana pada Mr. Kim yang gembira dan berjalan melewatinya. Setelah memastikan Jinwoo jauh dari jangkauan pendengarannya, Mr. Kim mulai terkikik sambil dengan berani berbicara. Jadi, Jinwoo muncul.
maka hari ini juga akan baik-baik saja. Mata Tuan Park melebar dan dia buru-buru bertanya pada Kim. Apa itu tadi? Apakah itu Hunter Seong Jinwoo benar-benar kuat? Ah, benar. Tentu saja. Kamu tidak akan tahu siapa dia. Dia pemburu yang mulai bekerja tak lama setelah kau pergi. Kau tahu. Namun, setiap pemburu di sini tahu siapa bocah itu sekarang. Dia benar-benar sekuat itu. Tunggu. Mengapa dia bekerja untuk asosiasi? Mengapa tidak untuk persekutuan atau sebagai pekerja lepas? Kim terkikik lagi sebelum menyipitkan matanya. Kamu tahu apa nama panggilan orang itu? Bagaimana aku tahu itu? Ayolah kawan, katakan saja padaku. Senjata terlemah umat manusia. Paling tidak, bukan sesuatu seperti itu. Senjata pamungkas. Petik 2. Sobat. Itu nama panggilan untuk peringkat S Hunter Choi Jong-in. Anak itu adalah senjata terlemah. Aku cukup yakin dia pemburu terlemah di Republik Korea. Petik 2. Sangat. Park mulai merengut dalam. Mengapa pemburu lainnya menyapa Seong Jinwoo ini jika dia benar-benar lemah? Lagi pula, bukankah mereka membutuhkan seseorang untuk mempercayai punggung mereka jika segalanya berjalan ke selatan? Park tidak bisa benar-benar memahami reaksi pemburu lain. Ketika kepala Park memiringkan ini dan itu, Kim ngakak dan menusuk sisi Park dengan sikunya. Penggerebekan yang diikuti Seong Jinwoo hanya akan memiliki kesulitan rendah karena dia sangat lemah. Asosiasi tidak akan pernah mempercayakan pekerjaan yang sulit kepadanya. Bukankah begitu? Mereka tidak ingin melihatnya terbunuh, kan? Petik 2. Baru kemudian ekspresi Park menjadi cerah. Benar. Ya, istrinya sangat khawatir tentang dia karena ini akan menjadi serangan pertamanya dalam beberapa saat. Jujur saja, bahkan dia sendiri juga khawatir. Namun, sekarang dia mendengarkan kata-kata Kim. Dia merasa seperti beban terangkat dari benaknya. Kim melanjutkan, orang itu. Ada desas-desus yang belum lama berselang yang mengatakan, dia terluka karena ikut dalam serangan peringkat gerbang E dan menghabiskan seminggu di rumah sakit. Pemburu terluka oleh peringkat gerbang E. Betul, tidak ada yang berharap melihat Hunter terluka saat serangan peringkat gerbang E jadi mereka bahkan tidak membawa Healer. Rupanya. Petik 2. Karena itu dia menghabiskan seminggu di rumah sakit. Uhahaha. Petik 2. Ketika Park mulai tertawa terbahak-bahak, Kim buru-buru menyuruhnya diam. Menengocuk. Tuan Seong mungkin mendengarmu. Petik 2. Aish, aku tidak memikirkan itu. Petik 2. Park dengan hati-hati memeriksa reaksi Jinwoo sambil terus tertawa. Syukurlah. Jaraknya cukup jauh dan pemuda itu sepertinya tidak mendengar mereka. Tentu saja. Mereka salah. Aku bisa mendengar semuanya. Para kakek bau tanah. Senyum pahit terbentuk pada Jinwoo saat dia berusaha keras untuk mengabaikan mereka. Pada saat-saat seperti hari ini, dia tidak bisa tidak menyalahkan indera pendengarannya yang luar biasa akut. Tampaknya dia datang terlalu dini dan serangan itu belum dimulai. Apakah aku datang terlalu awal? Jinwoo melihat sekeliling sambil menunggu waktu tunggu. Melihat karyawan asosiasi membagikan kopi hangat dan berjalan mendekat. Bisakah aku mendapatkan secangkir kopi juga? Oh, Hunter Seong Jinwoo. Aku benar-benar minta maaf. Tapi kami kehabisan kopi sekarang. Petik 2. Petik 2, petik 2. Angin musim dingin yang dingin menyapu ujung hidungnya. Jinwoo diam-diam menyeka hidungnya dengan jari telunjuknya. Hari yang menyedihkan. Kopi habis begitu tiba gilirannya untuk mendapatkannya. Asteris. Mengapa kamu bertahan menjadi pemburu? Tuan Seong Jinwoo. Maafkan aku. Jinwoo menunduk dan meminta maaf. Gadis muda. Cantik yang menggunakan sihir penyembuhan di depan Jinwoo. Yi Juhui menunjukkan betapa sedihnya dia dengan ekspresi cembetut. Aku tidak berusaha membuatmu meminta maaf. Kau tahu.
Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jika kamu terus berjuang dengan cara ini, cepat atau lambat kamu akan dihadapkan pada situasi yang benar-benar berbahaya. Petik 2. Jinwo melirik melewati bahu Yi Juhui dan melihat pemburu lain berebut. Ketika seseorang masuk melalui gerbang, seseorang akan tiba di tempat yang disebut Dungeon. Peringkat Dungeon khusus ini harus sekitar D. Selusin lebih pemburu melawan monster di dalam penjara bawah tanah ini tanpa banyak berkeringat. Sayangnya, untuk peringkat E, prestasi seperti itu hampir mustahil. Biasanya, pekerjaan menyembuhkan pemburu yang terluka dari belakang jatuh pada Healer. Karena dia selalu terluka saat penggerebekan, Jinwo agak terkenal di kalangan Healer. Yi Juhui dengan hati-hati bertanya padanya. Mungkin. Apakah ada alasan mengapa kamu tidak bisa menyerah menjadi petualang? Jinwo dengan tegas menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengungkapkan sesuatu yang bersifat pribadi kepada orang lain. Aku hanya melakukan ini sebagai hobi. Jika aku tidak melakukan ini, mungkin aku akan mati karena bosan. Sebenarnya. Petik 2. Yi Juhui cemberut lebih. Jika kamu terus dengan hobi ini, bahaya selalu mengintai di dalam Dungeon. Dan itu berbahaya. Kamu tahu. Jinwo lengah dari komentarnya dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Berkat itu, omelan Yi Juhui semakin intensif. Jangan tertawa. Jangan. Luka kamu mungkin bertambah parah. Petik 2. Jinwo terkikik sebelum bertanya padanya. Di mana kamu bahkan belajar mengatakan hal-hal seperti itu? Apa maksudmu di mana? Ini dari Tuan Kim Wai di sana. Petik 2. Aigo. Ahjusi itu benar-benar pergi dan melakukannya. Bukankah begitu? Ketika mereka mengobrol dan tertawa, perawatannya hampir berakhir. Namun, sudah terlambat saat itu. Tampaknya penyerbuan itu sudah hampir berakhir sekarang. Ekspresi Jinwo mengeras. Aku hanya membunuh satu monster hari ini. Makhluk peringkat E. Tidak kurang. Seong Jinwo mulai gelisah dengan kristal sihir peringkat E di tangannya. Kristal sihir tingkat terendah dari monster peringkat E didapat kurang dari 100.000 won. Memurtaruhkan nyawa hanya untuk hasil segini. Ini adalah jumlah yang sangat kecil. Tapi kristal ajaib dari monster peringkat C bisa dijual lebih dari 10 juta won. Sayang sekali. Petualang peringkat E seperti dirinya bahkan tidak bisa membunuh monster dengan peringkat C. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Hei. Ada pintu masuk lain di sini. Petik 2. Pemburu terdekat bergegas ke sana. Itu benar. Benar-benar ada jalan lain. Seperti yang dikatakan oleh para petualang. Ada pintu masuk yang tersembunyi di dalam Dungeon itu sendiri. Dungeon ganda. Kan? Jadi, hal seperti itu benar-benar ada. Mr. Song, yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai hunter, memandang ke pintu masuk yang tersembunyi dan menunjukkan betapa terkejutnya dia. Bagian dalam lorong yang tersembunyi dan seperti gua itu gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Mr. Song mengaktifkan spesialisasinya, sihir api, dan melemparkannya lebih jauh ke dalam lorong. Nyala api terbang ke depan dan menerangi bagian dalam. Jalan setapak itu tampaknya berlangsung selamanya. Tak lama kemudian, nyala api kehilangan momentum ke depan, jatuh ke tanah dan hancur sedikit sebelum berkedip keluar dari keberadaan. Jalan itu diselimuti kegelapan sekali lagi. Semuanya. Berkumpullah. Mari kita rapat. Petik 2. Pemimpin serangan yang tak terucapkan ini. Mr. Song meminta yang lainnya untuk berkumpul. Perawatan Jinwo sudah selesai. Jadi dia dan Yi Juhui juga bergabung. Song berbicara sambil menyapu pandangannya ke temannya yang berkumpul. Seperti yang kamu ketahui dengan baik, gerbang tidak akan ditutup kecuali bos penjara bawah tanah itu terbunuh.
Karena gerbang itu sendiri masih utuh meskipun kami sudah mengurus semua monster di sini. Itu hanya bisa berarti bahwa bos berada di luar lorong itu. Petik 2. Song menunjuk ke arah pintu masuk yang tersembunyi. Para pemburu saling bertukar pandangan dan mengangguk. Tidak ada yang bisa tidak setuju dengan gagasan itu. Lagu berlanjut. Sekarang biasanya, kita seharusnya menyampaikan informasi ini kembali ke asosiasi dan menunggu keputusan mereka terlebih dahulu. Tapi, jika kita melakukan itu, kita mungkin akhirnya menyerahkan tugas membunuh bos kepada petualang lain. Dan hasil dari serangan hari ini akan berkurang banyak. Petik 2. Ekspresi mereka merosot. Wajah Park mengeras lebih dari orang lain karena dia membutuhkan banyak uang untuk kehamilan istrinya. Perawatan pasca Natal memakan banyak uang saat ini. Kau tahu, pada tingkat ini, tidak ada arti di belakangnya mempertaruhkan nyawanya untuk berpartisipasi dalam serangan ini. Itu sebabnya aku lebih suka jika kita melawan bos sebelum meninggalkan Dungeon ini. Jadi, bagaimana menurut kalian semua? Mereka jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Yang benar adalah, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengetahui situasi saat ini dan karenanya, keamanan mereka tidak dapat dijamin. Namun, kesulitan Dungeon khusus ini terbukti sangat rendah. Jadi, Dungeon tersembunyi di dalamnya juga tidak bisa sesulit itu. Song terbatuk untuk menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Karena kita memiliki 17 orang di sini. Mari kita pilih ini. Oke. Begitu keputusan telah dibuat, tidak ada yang mengeluh. Kan, bagaimana dengan itu? Petik 2. Yang lain menganggukkan kepala setelah mendengar saran Song. Tidak ada yang tidak setuju dengannya. Aku memilih untuk terus maju. Song mengangkat tangannya, dan kemudian, petualang lainnya mulai mengangkat tangan mereka satu persatu. Aku juga. Hitung juga aku. Park adalah yang pertama mengangkat tangannya. Diikuti oleh Kim dan beberapa pemburu lainnya. Tentu saja, mereka yang tidak setuju juga banyak. Ayo kembali. Aku merasa lebih baik menunggu keputusan asosiasi. Dua kubu yang berseberangan saling berhadapan dan akhirnya, suara terakhir jatuh ke Jinwo dan Yi Juhui. Maafkan aku. Yi Juhui membungkuk ke Song dan menambahkan suaranya kekam, mundur. Jadi, penghitungan suara untuk maju dan mundur adalah pada 8-8. Jalan buntu. Song bertanya pada Seong Jinwo yang ragu-ragu selanjutnya. Dan kamu, Tuan Seong. Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.